dengan kita menghargai, beli satu terus suruh yang lain beli gitu kan, bukan malah kayak gak laku, berarti itu takdir. Harusnya kan. Hola netizen yang tercinta, Sun Haji, tukang es teh viral yang dihina oleh pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman, akhirnya buka suara setelah sang penceramah meminta maaf. Atas kejadian tersebut, Sun Haji mengaku mendapatkan hikmah yang tidak akan pernah terlupakan. Lebih dari itu, Sun Haji mengaku sudah memaafkan atas perkataan kasar Gus Miftah terhadap dirinya saat berceramah. Sebagai salah satu bukti permintaan maaf, Gus Miftah berjanji akan mengadakan pengajian di kediaman Sun Haji akhir tahun ini. Meski sudah memaafkan, namun Sun Haji mengaku saat kejadian hatinya benar-benar hancur. Setelah mendapatkan hinaan dari Gus Miftah, Sun Haji mengaku tidak terlalu mempedulikan hal itu. Pada hari kejadian setelah acara selesai, Sun Haji mengaku berhasil membawa untung dari jualannya hanya sebesar Rp35.000. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini adalah gambar yang bisa dirasakan. Kenapa? Jadi ada salah satu tokoh pemuka agama yang mana dia sedang mengisi acara, kemudian dia panggil bapak penjual es teh dan minuman ini. Dan dia bercanda, katanya itu bercandaannya dia gitu kan. Tapi seawam-awamnya aku gitu kan, sejauh-jauhnya gitu ya aku tahu tentang agama, yang namanya kita kalau orang yang lebih tua, orang yang lagi apa ya istilahnya kayak mencari rezeki, kita tuh harus apa ya namanya, harus menghargai gitu. Seenggaknya dengan kita tidak ngomong kasar, dengan kita tidak menjatuhkan, dengan kita menghargai, beli satu terus suruh yang lain beli gitu kan, bukan malah kayak gak laku, berarti itu takdir. Harusnya kan bisa menginfluence penonton gitu loh. Gak laku, yuk dibeli, yuk ibu-ibu, bapak-bapak, yuk saling membantu gitu loh. Ya Allah, sedih kamu. Terus ngeliat video yang dipost sama teman gue di story Instagramnya, dan gue bener-bener sakit hati banget. Sesakit hati itu pas gue ngeliat videonya. Mau tahu video apaan? Video orang yang terkenal baik dengan agamanya, terus tiba-tiba ngatain orang yang jualan es teh dengan kata-kata yang gak pantas, yaitu dengan kata-kata goblok. Abis itu antek-anteknya ketawa yang bener-bener ketawa ngakak, padahal itu gak lucu sama sekali. Bener-bener gak lucu sama sekali. Kalau emang gak mau ngeborong es tehnya, minimal gak usah ngatain. Emangnya gak sadar kegiatan yang lagi dilakuin di situ tuh apaan? Mendingan lepas dulu tuh semua atribut keagamaan, baru deh ngatain orang. Gue cuman berdoa semoga keturunan kalian atau keluarga kalian gak ada yang diperlakukan kayak gitu. Kayak apa yang kalian lakuin ke bapak itu di depan banyak orang. Sakit. Ada salah satu penceramah yang mengolok-olok tukang es, lalu juga memperlakukan istri di depan umum dengan memegang kepalanya dan mengoyak-oyak kepala istrinya itu di depan umum. Dia adalah seorang penceramah, seseorang yang mampu untuk bisa memberikan motivasi agar supaya memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Sangat disayangkan makin kesini kok gue ngeliat lebih tepatnya makin jumawa ya, lupa napak tanah gitu sepertinya. Dan biasanya kalau orang jumawa itu kelihatan nada bicaranya, tata bahasanya, gesturnya, dan bagaimana cara dia minta maaf gitu. Ini sih saran aja dari orang yang emang suka dengerin ceramah. Yang baik lah pak, karena ilmu yang akan anda bagikan itu akan anda bawa sampai dengan ke liang kubur kan pasti faedahnya. Masa ngebagiin ilmu ngolok-ngolok tukang es? Masa ngebagiin ilmu itu dengan mengoyak-ngoyak kepala istri di depan umum, seorang kepala rumah tangga? Apa enggak nanti pengikutmu akan ngikutin hal yang sama kelakuannya seperti itu? Tolong ya pak, yang baik pak. Saya nggak peduli apapun ya, maksudnya apapun yang kamu pengen lakukan gitu ya dalam hidup, mau misalnya dari diskotik ke diskotik kayak dan lain sebagainya, it's your own business. Tapi cara kamu memperlakukan orang lain di depan umum itu bisa dilihat dari mata para pendengarmu. Saya mulai hari ini saya memutuskan untuk tidak lagi mau mendengarkan ceramahnya. Saya malu, saya nggak mau. Maaf ya, saya pamit pak. Saya kalau di posisi si bapak
si penjual es teh tersebut ya. Sudah pasti naik ke panggung ya. Kalau bisa sedikit disentil itu mulut si kiai kalian itu ya. Ya karena saya memang lemah dalam hal kesabaran ya. Tapi untungnya si bapak itu tidak sebodoh saya ya. Dia mungkin sudah lolos ya dalam hal uji kesabaran ya. Jadi sekalipun itu datang dari seorang yang harusnya dia mendapatkan wejangan-wejangan yang adem ya, malah digoblok-goblokin ya. Tapi si bapak sudah ya mungkin sudah berdamai dengan dirinya sendiri ya. Kalau sudah berdamai dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain ya, itu si konsepnya gitu ya. Tapi emang ini kiai atau apalah ini ya, saya terlepas dari ya mungkin di seberang sana banyak yang mendewa-dewakan dia ya, menganggap dia itu memiliki mewali-walikan, mengkaromah-karomahkannya. Tapi saya nih sebagai orang Sumatera ya benar-benar nggak pakai kalau model-model pemuka agama seperti itu ya, bener nggak pakai ya. Bukannya berarti kita tidak tidak tawadu ya, tidak menghormati ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai ya. Tapi kalau memang sudah di depan umum seperti itu ya, siapa coba yang terima ya. Makanya kalau di sana saya lihat ada semacam feodalisme ya. Kalau keturunan-keturunan dari ulama-ulama yang disebut Gus ya, kadang mereka memberikan keleluasaan untuk berbuat sekehendak hati ya. Ya terkadang tidak menjaga lisannya ya, terkadang tidak menghargai orang-orang yang ada di bawah dia ya. Nah itu yang saya kurang suka dengan sistem-sistem feodalisme agama di sana ya. Kalian mungkin udah lihat video bapak-bapak penjual es teh yang dibecandain dengan sebutan yang menurut saya kurang pantas untuk ya katakanlah apa ya, mungkin orang bilang pemuka agama atau apa. Menurut saya kurang pantas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian perhatikan raut bapaknya itu, ada satu video yang dimana pas disorot raut bapaknya itu kayak bapaknya tuh nahan, sebenarnya sedih itu, serius itu. Tapi nggak bisa ngomong apa-apa kan, bapaknya di bawah panggung lagi juga nggak mungkin bapaknya nangis di situ, nggak mungkin. Sedih pasti, serius. Kalau kalian perhatikan raut wajahnya itu pasti sedih. Lalu yang ketiga, kalian perhatikan orang-orang di kanan kirinya tertawa seolah-olah kayak bercanda seperti itu pantas, padahal nggak pantas sama sekali. Serius. Bayangkan ketika ada seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang bilang ke keluarganya, bilang ke anak-anaknya, "Dek, ayah pergi dulu ya, ayah cari uang dulu." Bapaknya pergi keluar, cari uang, jual es teh, ya kan. Begitu sampai ke suatu acara, jual es teh, niat untuk mendapatkan uang, mencari rezeki, sampai ke suatu tempat dan seperti bapak ini kasusnya. Serius, sedih banget. Saya nggak bisa bayangin itu betapa sedihnya yang dirasain sama bapaknya. Jujur, pertama kali lihat video itu nangis saya. Serius, istilahnya satu laki-laki tersakiti semua merasakan. Memang nggak enaknya jadi orang miskin begitu. Karena saya sampai saat ini juga bukan orang kaya, saya merasa orang susah juga. Dan memang direndahkan sesakit itu. Cuman kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita cuma bisa nangis walaupun dalam hati. Serius, mungkin kalian ada yang punya isi hati yang sama kayak saya, maksudnya kayak sakit juga gitu, ngerasain sakit bapaknya itu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sih udah. Tuh, si Gus goblok suruh minta maaf sama pedagang es yang taruh di kepala. Oh ya, Gus goblok. Bener gak guys? Gus goblok, iya bener. Gus goblok suruh minta maaf sama tukang es yang taruh di kepala yang waktu dia ceramah. Gus goblok.